Di zaman sekarang marak ya Pak. Ya, dari video yang telah saya lihat itu banyak orang yang berzakat menggunakan uang, tidak berupa bahan pokok makanan. Apakah diperbolehkan? Terima kasih. Terima kasih. Tadi ada pertanyaan bagaimana hukumnya itu mengeluarkan zakat fitrah tetapi menggunakan uang. Jadi kalau menurut mazhabnya Imam Syafi'i, itu zakat fitrah syarat-syaratnya satu, yaitu tadi harus Islam. Yang kedua merdeka. Yang ketiga jadi mukhrajnya yang dikeluarkan itu adalah makanan pokok. Jadi banyak kita menemui nyuwun sewu berpendapat bahwasannya mengeluarkannya zakat fitrah dengan beras itu kalau disiplin usul fikihnya menggunakan kias, karena zaman dahulu pakai kurma, pakai gandum. Tapi kalau ada sebagian ulama yang berpendapat itu tidak usah pakai kias, wong apa itu hadisnya makanan to'am, beras pun itu ya cukup. Jadi ya harus harus makanan pokok. Kalau konteksnya itu di Indonesia ya harus beras. Terus manakala mengikuti entah itu nyuwun sewu motivasinya dia mengeluarkan zakat pakai uang, buru ringane nopo tahu ada mazhab yang lain, tidak tahu. Itu kalau kita mengikuti mazhab yang mazhab yang mengatakan mengeluarkan zakat fitrah tidak pakai makanan pokok, itu hanya ada di mazhabnya Imam Abu Hanifah. Jadi kalau menurut selain Imam Abu Hanifah niku nggih terlebih mazhabnya Imam Syafi'i itu ya harus makanan pokok, harus beras. Kalau uang itu tidak mencukupi. Kalau menggunakan uang maka ya kita harus mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah. Lah bagaimana mazhabnya Imam Abu Hanifah tentang mengeluarkan zakat fitrah tidak pakai makanan tetapi menggunakan uang, menggunakan nilai? Itu di dalam keterangan dalam Fiqhul Islami juz 2 diterangkan uangnya itu harus konversi dari harga makanan pokok yang mansus. Makanan pokok sing mansus, maksudnya mansus itu ya sing berupa kurma, gandum. Niku mboten kok beras. Berarti kalau kita mengeluarkan uang seumpama 1 kilo 10.000, berarti 3 kilo bayar 30.000. Mboten. Itu kita dikatakan mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah tidak bisa, karena nopo? Uangnya itu uang dari nilai beras. Padahal kalau menurut Imam Abu Hanifah itu
nilai uangnya dari senilai kurma. Kalau di dalam fikih Islami dijelaskan malah 3,8 kg kurma. Jadi seumpama 1 kg kurma pinten? 50.000. Sekitar 40 atau 50 tergantung kurmanya. Seumpama 50.000 ya. Berarti 3,8 hampir 200.000. Jadi seumpama pakai uang ya enggak 30.000. Karena nopo 30.000 itu konversi dari makanan pokok beras. Padahal kalau mengikuti yang pakai uang itu harus nopo konversi dari makanan pokok yang mansus. Kalau dalam fikih Islami 3,8 kg nopo senilai 3,8 kg kurma. Ya seumpama diambil contoh 50.000 per gramnya, per kilogram dari kurma ya hampir 200. Nah, lah seumpama ingin tetap 30.000, kalau ingin tetap 30.000 dengan asumsi 1 kg 10.000 itu panitia nanti sebagai wakil dari muzaki, dia wakil dari muzaki untuk uang tadi dibelikan beras. Jadi tidak boleh berupa uang yang nopo niku diberikan kepada mustahik. Jadi itu terkait dengan nyuwun sewu praktek yang ada di masyarakat itu kita harus bisa membedakan antara amil zakat dengan panitia zakat. Jadi kalau istilah amil itu yang mengangkat imam atau pemerintah. Tapi nyuwun sewu penghimpun zakat fitrah yang ada di masyarakat itu diangkat pemerintah napa boten? Kalau tidak ya untuk dikatakan amil tidak bisa. Dikatakan apa? Panitia zakat. Konsekuensinya apa ketika disebut dengan panitia zakat? Dia sebagai wakil muzaki, wakil orang yang mengeluarkan zakat. Maksudnya pripun? Zakatnya muzaki itu belum sah jika masih berada di tangan panitia. Berbeda kalau amil zakat. Kalau amil zakat yang diangkat pemerintah, muzaki orang yang mengeluarkan zakat mengasihkan kepada amil, sudah muzaki sudah bebas, sekalipun zakatnya muzaki ini masih di bawah amil. Itu ketika amil. Jadi sekali lagi penghimpun zakat itu ya bolehlah kita melaksanakan hal seperti itu, etikatnya baik. Tetapi kita juga harus mengetahui tata cara pengelolaannya, yaitu ketika ada orang yang mengeluarkan zakat dengan uang, ya panitia zakatnya itu harus mensediakan uang tadi untuk dibelikan beras. Terus nanti statusnya panitia zakat atau status penghimpun zakat itu tidak bisa disebut amil. Dengan tidak bisa disebut sebagai amil, maka disebut apa? Disebut wakil dari muzaki, yang artinya zakatnya orang yang mengeluarkan, zakatnya muzaki belum sah jika masih berada di tangan panitia. Terus lagi yang ada di masyarakat yang perlu panjenengan sami perhatikan, yaitu kadang di komunitas atau apa itu menghimpunnya berasnya itu langsung ditomploknya dicampur beres tunggal. Nah itu berbahaya. Berbahayanya apa? Nanti mengkhawatirkan adanya beras itu kembali ke muzakinya. Padahal ada keterangan di dalam kitab wala yajuzu laka idza kanat as-zakatu fardhon.
tidak boleh bagi kamu ketika zakat itu sudah wajib anta'uda ilaika minha syai'un. Tidak boleh ada sesuatu pun yang kembali kepada kamu. Jadi ketika nanti beras nopo dari teman-teman yang mengeluarkan zakat terus ditampung jadi satu, lihat berasnya rata, tidak kok nopo niku benten-benten kualitasnya dicoba jadi satu terus ditimbangi malah diparingi, itu mengkhawatirkan apa kembalinya sedikit bagian dari zakat kembali kepada musaki. Entah itu tingkat kekhawatirannya berapa persen, cuma untuk ihtiyatnya ya tidak usah dicampur. Kalau menurut Imam Hanafi itu yang dikenai zakat fitrah itu berbeda dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi kalau menurut Imam Hanafi itu dia harus memiliki satu nisab, entah itu satu nisab dhahab, entah itu emas, atau entah itu sapi atau onta. Jadi kalau menurut Imam Hanafi itu kewajiban zakat fitrah lebih tinggi, atau bisa disimpulkan zakat fitrah itu diwajibkan kepada yang kaya. Sedangkan kalau menurut Imam Syafi'i tadi itu yang penting dia mempunyai kelebihan makanan pokok satu harinya Idul Fitri dan malamnya.